Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami melalui firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami berjalan di dalam kehendak-Mu dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Berilah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dan bertambah-tambah di dalam anugerah dan pengetahuan tentang Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Lukas pasal 4 ayat 38-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demamnya itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Kasih Yesus yang Menyembuhkan. Keluarga Kristen yang terkasih, Tuhan Yesus dikenal luas sebagai rabi atau guru yang suka belusukan atau mengunjungi. Ia pergi kemana-mana dan masuk ke segala lapisan masyarakat. Kadang ia bergaul dengan kaum marginal, para janda, anak yatim piatu, orang miskin, orang-orang sakit, dan sebagainya. Kadang pula, ia berdiri di muka umum dan mengajar di rumah-rumah ibadah, di depan para pemuka agama, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Ia suka berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan dari rumah ke rumah. Tuhan Yesus adalah milik semua orang yang percaya kepadanya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, hari ini penginjil Lukas menceritakan salah satu dari sekian banyak kebiasaan Yesus itu. Dalam suatu perjalanannya, ia mampir ke rumah Petrus dan melakukan penyembuhan terhadap mertua Petrus yang sedang sakit. Hanya dengan menghardik, demam keras yang dialami oleh ibu mertua Petrus itu pun hilang dalam sekejap. Ia pun bangkit dan berdiri untuk melayani Yesus. Bahkan banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut membawa begitu banyak orang sakit dan Yesus menyembuhkan mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kenyataan hidup sekarang ini, keluarga merupakan gereja kecil yang juga dapat menjadi alat penyalur kesembuhan bagi saudara bersaudara dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ada begitu banyak orang sakit dalam keluarga dan masyarakat yang memerlukan bantuan kita. Hal terpenting adalah penerimaan, sentuhan, rangkulan, pendampingan, dan doa adalah kekuatan terbesar saat ini bagi hidup kemanusiaan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, mampukah kita melakukan aksi nyata seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya Tuhan, mampukan kami untuk saling mengasihi.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.